Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhamah Ulfa. Kali ini kita akan membahas tentang materi kesalahan baku estimasi pada regresi linier. Nah, kesalahan baku itu merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Jadi, untuk mencari tahu seberapa jauh tingkat menyimpangnya nilai ya. Nah, nilai ini digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga dalam menduga nilai. Jadi untuk ketepatan penduga dalam menduga nilai. Jika ini sama dengan 0, misal nilainya sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Artinya kalau semakin besar berarti semakin tidak tepat, semakin kecil semakin mendekati 0 berarti semakin tepat, begitu ya. Nah, kita lanjut. Di sini sudah saya beri keterangan, semakin kecil nilai standar error, maka penduga sampel lebih akurat. Standar error dipengaruhi oleh banyak sampel. Nah, di sini dipengaruhi oleh banyak sampel, sehingga semakin banyak sampel yang dipakai, maka standar error semakin kecil, sehingga sampel semakin representatif atau mewakili. Berarti, jika kita ingin sampel kita mewakili populasi, semakin baik, maka jika kita gunakan semakin banyak sampelnya. Nah, berikutnya, ini dia rumus kesalahan baku estimasi. SXY sama dengan akar dari ini sigma Y dikurangi Y topi T, ini Y topi ya, pangkat 2 dibagi N min 2. Dengan di sini SXY adalah kesalahan baku, kemudian Y itu variabel dependent, kemudian Y topi T adalah persamaan regresi, N itu banyak sampel. Nah, di sini dengan sigma Y min Y topi pangkat 2 bisa dicari dari sigma Y pangkat 2 min A dikali sigma Y min B dikali sigma YT. Nah, rumus yang ini bisa kita gunakan jika kita belum mengetahui Y dikurangi Y topi, alias kita belum mengetahui nilai ini, persamaan regresi. Jadi harus mencari nilai A dan B seperti mencari pada persamaan regresi. Tapi jika kita sudah punya persamaan regresi, bisa langsung ke rumus ini. Nah, dalam hal ini, karena saya anggap belum ada rumus persamaan regresi, maka saya mencari dulu dengan menggunakan rumus ini. Nah, saya berikan contoh. Ini dalam bentuk Excel ya, contohnya. Nah, ini misal data penelitian dua variabel di antara X dan Y, X-nya banyak likers dan Y-nya jumlah endorse. Ini di akun FB media online. Dianggap di sini ada 8 data, itu X-nya, kemudian Y-nya juga 8 data. Kita mencari dulu nilai A dan B, nilai sigma X, sigma Y, dan sigma XY. Oke, kita masukkan di sini ya. Berarti kita cari lambang sigma dulu. Nah, di sini insert simbol. Ini dia sigmanya. Oke, sigma X. Kemudian di sebelahnya, ini saya copy aja ya. Nah, di sini, sigma, ini maksudnya sigma X pangkat 2 ya, kita butuhnya. Kemudian di sini, kita butuhnya sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2. Kemudian nanti di sini, kita butuh sigma XY. Sebelum ke sigma, ini X pangkat 2 dulu aja ya. X pangkat 2. Ini Y pangkat 2. Ini XY. Nah, gini ya. Nanti sigmanya kita hitung sebelah sini aja. Ini sigma X. Nanti ada lagi. Ini sigma Y.
Nanti ada lagi di sini sigma XY. Kemudian kita butuh sigma X pangkat 2. Kemudian kita butuh sigma Y pangkat 2. Nah, untuk mencari ini X pangkat 2 berarti sama dengan ini X dipangkatkan 2. Kemudian tinggal kita copy ya, termasuk Y pangkat 2-nya juga. Nah ini kalau kita copy, kemudian ini kita copy ke bawah. Nah, mencari nilai X kali Y, ini, kemudian kita copy juga. Nah, nilai sigma X ini sengaja saya letakkan di sini supaya nanti melihatnya lebih gampang. Sum berarti ya. Di total, tutup, enter. Kemudian sigma Y-nya sama dengan sum juga. Y-nya, tutup, enter. Sigma XY. Sum juga. Ini tutup, enter. Kemudian sigma X pangkat 2 ini tutup, enter. Sigma Y pangkat 2 tutup, ini Y pangkat 2 ini tutup, enter. Kemudian kita butuh nilai A dan B ya. Nah, ini A kecil, kemudian B kecil, sama seperti di persamaan regresi. Nah, ini rumusnya saya copy ya. Saya pindah ke sini. Nah, untuk mencari nilai A, di situ kan sama dengan ini Y, sigma Y. Dilihat yang ini ya, sigma Y. Nah, berarti sama dengan sigma Y-nya ini dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dikali sigma XY. Kemudian dibagi N8 dikali sigma X pangkat 2 dikurangi ini yang X dipangkatkan 2, tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai B sama caranya berarti ini, yang ini ya. N8 dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y. Ini pakai kurung ya harusnya ya. Ini kayak kurung dibagi buka kurung, di sini rumusnya N berarti 8 dikali sigma X pangkat 2 min sigma X ini dipangkatkan 2. Tutup kurung. Enter. Nah, nilai B-nya sekian, berarti tinggal kita masukkan ke rumus Y min Y topi pangkat 2. Rumusnya tadi sama dengan ini ya. Ini berarti sama dengan sigma Y pangkat 2 min A ini dikali sigma Y ini min B, B-nya ini dikali sigma XY. Ini, enter. Nah, ketemu nilai sigma Y dikurangi Y topi pangkat 2. Tinggal kita mencari nilai S, XY. S, XY. Nah, nilai X SXY adalah akar. Akar itu berarti sama dengan S QRT buka kurung ini ya dibagi dengan N-2. N-nya kan 8. 8 dikurangi 2 berarti 6 ya. Tutup kurung, enter. Nah, nilai kesalahan baku estimasi kita adalah 0,447 atau kalau kita bulatkan 0,45 ya. 2 angka di belakang koma. Nah, ini mendekati nilai 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa data ini sudah cukup mewakili populasi, biarpun cuma 8 data. Kenapa? Berdasarkan nilai SXY, nilainya adalah 0,45, yaitu semakin mendekati nilai 0. Atau bisa kita katakan kalau dalam bentuk persentase berarti ini 45%. Sebesar 45% kesalahan baku standarnya. Oke, cukup ya, mudah kan? Saya cukupkan. Salam.